Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris di belajar animasi 3 dimensi menggunakan software Blender. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganimasikan sebuah pendulum, yang di dalam animasi tersebut terdapat salah satu prinsip animasi, yakni follow through and overlapping. Adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang tersebut telah berhenti. Contohnya rambut. Sedangkan overlapping merupakan serangkaian gerak saling mendahului, mudahnya dianggap gerak saling silang. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan untuk menganimasikan pendulum secara sederhana. Pendulum akan bergerak dari kiri ke kanan, lalu kembali ke kiri. Silahkan simak dan ikuti langkah-langkahnya. Baik, ini adalah file pendulum yang nanti kalian bisa download di link yang nanti sudah saya berikan di deskripsi. Ya. Sebelumnya kita seleksi rignya pendulum. Nah, ini rig pendulum. Lalu kita masuk ke pose mode, dari object mode ke pose mode. Baik, saya perkenalkan rignya pendulum ini ya. Yang pertama adalah rig yang pertama ini adalah untuk mengangkat keseluruhan badan dari pendulum. Terus di bawahnya ada rig ekor ya, begini, ini juga, dan ini juga ya. Baik, kita masuk ke key ya. Kunciannya yang kita akan kunci seperti biasa, yaitu lokasi, rotasi, dan skalanya ya. Lock, rod, scale. Kalau sudah posisikan timeline di frame 1 ya, kita pastikan di frame 1. Kemudian seleksi rignya atau bone-nya semuanya 1, 2, 3, bisa tekan shift, klik klik kanan ya. Kemudian tekan I untuk insert keyframe. Maka di sini ada kunciannya ya. Baik, untuk memperjelas saya akan tambahkan satu antarmuka atau satu jendela, yaitu dropsheet. Kamu bisa tarik ke atas, terus ganti ini menjadi dropsheet. Terus dari dropsheet ini kamu pindah ke action editor. Bone 1, bone 001, bone 002, dan bone 003. Bone 1, bone 003 adalah yang ini. Bone 2, bone 001, dan bone ini ya. Kemudian di timeline kita geser di frame 10. Nah, kemudian kita gerakkan ya. Kamu seleksi bone yang di atas ini, kita geser ke sebelah kanan. Ini ya. Kemudian I untuk insert keyframe, maka bone 003 ini sudah terkunci. Kemudian pada ekornya kita berikan gerakan overlapping ya. 1 bone 002, terus bone 001, dan bone. Nah, kira-kira seperti ini posenya overlappingnya.
tidak usah terlalu banyak-banyak, maaf ya, koreksi. Kira-kira seperti ini. Karena kita belum mengunci, maka kita akan kunci seleksi 1, 2, 3 bond, tekan I untuk insert keyframe atau mengunci ya. Jadi kalau kita gerakkan dari frame 1 ke frame 10, dia sudah ada pergerakan. Nah, seperti ini. Terus di frame 5 kita koreksi karena dia posisinya baru bergerak. Di frame 5 kita akan koreksi ekornya. Ini tidak pergerakannya tidak begini, tapi sebaliknya. Kita reset dulu, seleksi bond ekornya, Alt R untuk kembali ke reset, terus koreksi satu-satu. Ini terus yang kita kunci di frame 5 yaitu 3 bond, yaitu bond 002, 001 dan bond. Seleksi 3 bond, tekan I untuk insert keyframe ya, seperti ini. Terus di frame 10 dropshift ini akan saya koreksi lagi ya, karena yang harusnya bergerak kan mulai dari bond 02 ini, terus baru diikuti bond 001 dan bond ya. Untuk itu dropshift di sini akan saya geser ya. Kamu diseleksi, dia warnanya putih, tidak ada dropshift yang terseleksi. Seleksi 1 bond, lalu geser dengan shortcut G ke frame 11. Yang bond juga begitu, kita seleksi, warnanya kuning, kita geser di frame 12. Maka kalau kita drag, nah, seperti ini kira-kira animasinya. Terus ekor ini walaupun papannya sudah berhenti, dia akan tetap bergerak karena sesuai hukum gravitasi dia akan mengikuti dari gravitasi ya. Terus di frame 13 seleksi bond 02, bond 001 dan bond Alt R untuk reset, terus koreksi lagi, pilih bond 002, iringkan ke sebelah kiri, begitu juga 001 dan juga bond ya. Terus kita kunci, seleksi 3 bond, tekan I untuk insert keyframe. Kalau sudah ada kunciannya atau ada dropshift, ada insert keyframe-nya, kita koreksi lagi di frame 13 ya, yang bond 001 kamu geser di frame 14 dan yang 13 ini di frame 15. Nah, seperti ini. Selanjutnya Pak Haris akan melanjutkan lagi di frame 16. Frame 16 seleksi 3 bond lagi, Alt R untuk reset. Terus di sini pergerakannya sedikit, agar geraknya sedikit kamu kombinasikan ya, shortcut K shift terus rotasi sedikit. Nah, seperti ini. Ini juga rotasi sedikit, ini juga rotasi sedikit. Nah, kalau sudah insert keyframe
kembali koreksi ya. Bond 001 kita geser di frame 17, bond kita geser ke 18. Selanjutnya di 19 ya, ini 3 bond ini kita reset Alt R lagi ya, lalu tekan I untuk insert keyframe, koreksi lagi ya. Nah seperti ini. Kalau kita play, ekornya sudah baik. Coba kita play. Oke, masih ada ganjalan, kita koreksi, coba kita cari di coba kita batasi dulu sampai frame 25 nya 25. Kita play dulu, kita rasakan dulu. Nah, ini sudah lumayan bagus. Terus di frame 25 ini posisinya akan saya pertahankan dulu ya, seleksi semua bondnya, insert keyframe. Kemudian dari posisi ini saya akan kembalikan ke tengah atau saya gerakkan ke kiri ya. Di frame 30 ini akan saya geser kembali ke kiri ke posisinya. Alt G untuk kembali ke posisinya atau reset lokasi, tekan I ya. Terus ini posisinya kita berikan overlapping seperti ini. Tekan I untuk insert keyframe di frame ini saya koreksi di frame 25 30, di frame 35. Berarti di frame 30 posisinya ekornya saya reset dulu, terus seperti ini. Select, tekan I untuk insert keyframe. Terus dropsheet bond 002 dan 001 dan bond kita koreksi, kita geser ke frame 36. Tekan G untuk graph, juga begitu bond kita G untuk graph di 37, di frame 37 seperti ini. Lakukan hal yang sama sesuai dengan tadi
yang pendulum bergerak ke kiri, begitu juga ke sebelah kanan. Di frame 38 ekornya akan saya reset ALTR seleksi 1, 2, 3, kemudian I untuk insert keyframe, koreksi dropsheetnya kita geser di frame 39 dan bond pada frame 40. 1 tuh, kemudian 41 dia kembali ke sebelah kiri sedikit, ALTR kita reset dulu posisinya, rotasi sedikit, ini juga sedikit, ini juga sedikit, kemudian insert keyframe, koreksi bond 001 nya graph di frame 42 dan bond pada 43, kemudian 44 nya ini kembali ke posisi di tengah, kita reset ALTR terus tekan I untuk insert keyframe dan kita koreksi posisi dropsheetnya di frame 45 dan 46. Oke, kita akan coba review karena animasi kita sampai ke 46, coba berakhirnya kita tambah menjadi 50 frame. Coba kita play, hasilnya akan seperti ini. Nah seperti itu. Demikian tutorial kali ini. Silahkan dipraktekkan, ikuti langkah-langkahnya dan dikembangkan lagi ya animasinya. Baik, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalam.